Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Belajar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Oke, di sini untuk video pertama kita akan belajar mengenai membuat file presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Ya. Sebelum belajar, kita persiapkan dulu untuk kopi dan cemilannya ya, agar lebih rileks lagi belajar di rumahnya. Oke, untuk persiapan membuat file presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint, kita gunakan laptop dan komputer. Kalaupun tidak punya unit laptop dan komputer, bisa ke warnet. Ya. Lalu ada Microsoft Office PowerPoint. Di sini saya menggunakan versi 2016. Kalau bisa, kalau sudah mampu untuk membeli yang original, kita beli yang original. Disarankan untuk yang original ya pakainya. Lalu ada bahan materi. Ini jelas, untuk ketiga poin ini itu penting sekali. Ya, karena bahan materi ini kalau tidak punya bahan materinya, maka tidak bisa membuat file presentasi. Oke, kita langsung saja mulai. Kalau persiapannya sudah semua, kita buka Microsoft Office PowerPoint-nya. Kita buka. Nah, tampilan awal seperti ini. Nah, kita pilih yang presentasi kosong. Setelah itu, kita klik di bagian slide pertama ya. Di bagian slide pertama seperti ini. Ya. Kita klik di sini, kita isikan dulu identitas kita sendiri atau identitas kelompoknya kalaupun berkelompok. Contoh ya, kelompok 1. Jurusannya apa nih? Bisa saja di SMK ya, jurusan TBSM, contohnya TBSM 1, ataupun jurusan MIPA biasanya, atau IPA kalau SMK, saya nggak tahu ya, karena saya dulu di SMK. Contoh ya, TBSM 1. Lalu di sini ada anggotanya ada contoh Surya, ada Johnson, ada Artai, contoh ada Fadli, contoh ya, ini contoh saja. Maaf kalau ada namanya yang sama di dalam video ini hanya contoh saja. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita arahkan kursornya ke sebelah kiri bagian sini, bagian slide pertama. Klik kanan ya, lalu pilih slide baru atau new slide. Kita bikin slide lagi. Nah, slide yang kedua. Nah, di bagian slide yang kedua kita langsung masuk ke bagian materinya. Nah, di sini materinya kita pakai yang TDO pertemuan 2. Di sini saya sudah download ya materinya. Teknologi dasar otomotif ya. Kita buka, double klik, bentuknya PDF. Nah, ini seperti ini ya, untuk PDF-nya seperti ini. Oke, di sini kita nanti akan buat file presentasinya. Nah, semuanya. Oke, kita minimize dulu. Kita minimize lagi, kita buka lagi file presentasinya atau PowerPoint-nya. Oke, di sini kita restore down dulu. Sini kita arahkan dulu ke sini agar nanti dua jendela, sebelah kiri PDF atau sebelah kiri PowerPoint, lalu sebelah kanannya PDF ataupun PowerPoint, bisa bebas ya. Di sini saya coba sebelah kirinya PowerPoint. Seperti ini, tarik ke bawah saja. Lalu sebelah kanannya itu adalah PDF ya, atau materinya. Seperti ini ya. Itu nanti ada dua jendela, ini lebih mudah. Ya. Di sini saya menggunakan materi dari mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Instrukturnya Muhammad Asep Zainul Soleh atau Pak Asep atau Bang Zai. Lalu untuk materinya mengenai bagian engine motorcycle. Oke, dari Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Samudra Nusantara. Oke, yang ada di Cirebon ya, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Astana Jepura. Oke, untuk judulnya kita di sini untuk yang pertama kita
pakai yang sini dulu ya. Kita di sini dulu jurusan XTBSM1. Sini kita tambahkan saja teknologi dasar otomotif. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu adalah materinya. Judul materinya. Bagian engine motorcycle. Ini di blok saja. Caranya klik di mouse sebelah kiri lalu geser. Ya, lalu tekan klik kanan. Ya, klik kanan. Sorry, belum terblok ya. Nah, seperti ini, lalu geser sini, klik kanan, lalu copy. Ya. Bagian sini diklik, lalu klik kanan, paste saja. Ini ke bawah ya. Apa bisa dihapus? Oke, setelah itu di sini ada bagian engine. Oh iya. Di sini kita layoutnya ganti saja. Cara untuk mengganti layoutnya, di bagian layout yang mau digantinya yang mana? Contoh, layout yang mau digantinya yang bagian slide yang kedua. Kita klik slide keduanya, lalu klik kanan, lalu tata letak atau layoutnya diganti. Saya contohnya pakai bagian ini, bagian engine motorcycle. Materinya, lalu di sini ada sorry sebentar. Oke, di sini ada bagian engine. Oke, sini ada bagian engine-nya. Ini kita blok saja, ya. Lalu klik kanan, copy. Ya, di sini klik kanan, pastekan. Ya, bagian engine. Kita enter saja. Nah, itu apa? Di sini kita baca dulu, ya. Dalam membuat materi presentasi ini, kita harus membaca materinya. Mana nih yang pentingnya? Karena di sini kita pakainya PowerPoint, bukan PowerPoint. Ya, PowerPoint ini adalah bagian pentingnya saja yang dimasukkan. Kita baca dulu mana kira-kira yang pentingnya. Contoh, di sini saya bagian pentingnya hanya sampai sini. Menurut saya pentingnya sampai sini, ya. Contoh saja ya. Kalau menurut kalian pentingnya sampai sini, tidak apa-apa, ya. Tapi kalaupun menurut kalian pentingnya sampai sini juga tidak apa-apa. Yang penting ketika kalian mempresentasikan itu kalian hafal penjelasannya atau paham penjelasannya, bukan hafal ya, tapi paham untuk penjelasan engine-nya. Ya. Contoh saja di sini saya sampai sini, saya copy, klik di bagian sini, klik kanan, lalu pastekan. Oke, ini nanti bisa dikeataskan, bisa diperkecil seperti ini ya. Caranya gimana? Perhatikan kursornya, tuh berubah, lalu ditekan yang kiri, geser ke atas, lalu seperti ini, tuh, berubah seperti tanda plus, ditekan, geser ke atas. Ini kalau diklik bisa digeser ke atas ini, gitu ya. Lalu kalau sudah, kita di sini klik lagi, klik kanan, pilih slide baru. Ya. Menurut saya yang pentingnya adalah, oh iya, kita di sini mau membuat tabel ya. Kalau untuk membuat tabel, kita layoutnya diganti lagi. Kita layoutnya diganti, di sini klik kanan, ya kita klik dulu slide ketiga, klik kanan, tata letaknya kita ganti yang ada gambar seperti ininya atau icon seperti ini nih. Bisa ada dua. Kita pilih saja yang biasa ya, seperti ini. Kita di sini ketik dulu judulnya. Di sini judulnya rangkuman komponen engine ini dapat dilihat pada tabel berikut. Kita ringkas saja komponen engine seperti itu saja. Komponen engine. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu kita buat tabelnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom, berapa baris nih? 1, 2 baris dulu ya, gampang nambah lagi di bawahnya. Kita bikin slide baru, 4 baris, 4 kolom, 3 baris ya jadinya ya, dengan judul seperti ini. Kita gunakan tabelnya yang biasa saja ya, yang biasa saja, yang inilah, nggak apa-apa.
Nah, kita ganti nanti. Kita ganti untuk atasnya. Caranya gimana? Arahkan ke sebelah sini untuk membloknya. Tuh, seperti ini. Ya, berubah kursornya. Oh, seperti ini. Diklik. Ingat ya, di bagian mana nih yang mau dirubahnya? Kalau mau bagian 2, arahkannya ke bagian baris kedua. Ya, kalau mau ke bagian 3, arahkan ke bagian baris ketiga. Di sini saya mau merubah warna di bagian baris pertama. Tuh, diklik, akan otomatis terblok. Kita ganti warnanya dengan warna merah. Seperti ini. Barangkali ada tabel yang lebih menarik. Enggak ada. Yang kelihatannya garisnya itu terlihat lah. Nah, gampang bisa nanti ini seperti ini. Oke, di sini kita ketikkan dulu komponen untuk judul-judul subjudulnya, bagian mesin, lalu ada komponen penting, lalu ada fungsi. Oke, untuk di sini kita bagian mesin ada yang sebelah kiri. Oh sorry, kita pakai caps lock ya. A sebelah kiri, ini bawahnya B titik sebelah kanan. Oke, di sini kita gunakan bulat. Kita pakai di sini ya. Kita beranda, pilih yang bulat saja yang ini. Spool. Atau agar lebih ringkas itu bisa di blok seperti ini, sehingga kira-kira tidak bisa bergaris manual. Nah, kita klik kanan, copy sini, klik kanan, pastekan. Oh, bisa, ternyata bisa di blok ya. Nah, di sininya, nah klik kanan lagi, copy untuk ini ya. Nah, lebih cepat kita pakai blok saja untuk memindahkannya. Oke, di sini untuk sebelah kanan blok lagi, di copy sini, ke kanan lagi, paste ya. Lalu di sini di blok lagi, klik kanan lagi, copy lagi, sini klik kanan lagi, di paste lagi. Oke, seperti ini. Oke, karena ini terlalu bawah, kita bisa geser ya, arahkan seperti ini. Tuh, kursornya berubah ya. Kita arahkan ke sini. Kalaupun kurang, ini bisa dikeataskan lagi, dikit lagi, perkecil. Oke, ini klik lagi ke ataskan lagi. Nah, seperti ini. Ya, kita maksimalkan agar hurufnya besar-besar. Ya, contoh besar-besar tuh seperti ini. Agar nanti saat kita mempresentasikan itu kelihatan, yang di belakang itu kelihatan. Kita restore down lagi. Sini klik kanan lagi ya, pilih slide baru lagi. Nah, seperti ini. Ini bisa diklik. Nah, klik seperti ini. Ya, diklik seperti ini. Nih. Seperti ini. Jangan semuanya ya, hanya yang bagian ini saja. Untuk klik kanan, kita hapus saja yang ininya. Kita hapus saja. Caranya itu del. Ya. Contoh ya, kita klik yang ini. Tuh, seperti ini. Di keyboard kalian ada tombol del ya. Di keyboard kalian ada tombol del. Kita klik saja tombol delnya. Tuh, terhapus. Maaf ya kalau rambut saya agak berantakan karena terkena kipas. Lalu kita arahkan lagi ke sini ya. Kita tekan, ingat ya, berubah nih kursornya, berubah ya. Kita tekan, geser ke atas seperti ini. Setelah itu kita klik yang kolom 3 karena untuk lebih ringkas lagi, kita kopikan saja, kita pastikan di sini CTRL. Kayaknya ini gambar ya. Oh, nggak bisa, ini gambar. Kita harus buat tabel lagi. Ternyata kita buat tabel lagi. Buat 1 2 3 4 kolom dan 2 baris. Kolom 2 baris.
Oke, kita pilih yang ini saja. Karena kita melanjutkan yang ini ya. Kita melanjutkan yang ini. Kita pilih yang biasa saja lah. Ini saja. Apa? Bisa. Di sini kita pakai ini, kita lanjutkan saja. Di sini kita blok ya, bagian sebelah atas. Nah, kita blok, klik kanan, lalu pastekan seperti tadi ya caranya ya. Pastekan, lalu yang di sini kita blok lagi, klik kanan, di copy, di sini klik, lalu klik kanan, dipastekan ya. Nah, di sini belum terblok ya, nih bulat ininya seperti ini. Klik kanan, copy. Sebenarnya kalau mau rapih itu kita ketik saja ya, kalau mau rapih kita ketik saja, nggak apa-apa. Lalu ada yang sebelah kanan. Oh, di sini ada yang sebelah tengah ya. Saya lupa ada yang sebelah tengah. Di sini kalau mau menambahkan tabel, di sini klik ya, agar memblok yang bawah. Jangan kliknya yang ini. Nanti yang terbloknya adalah yang bagian ini ataupun bisa semuanya. Nah, kita kalau blok yang ini itu akan terblok yang bagian atasnya. Tapi kalau bloknya yang ini ya, itu akan terbloknya yang bawahnya saja. Kita klik kanan, lalu pilih mana slide baru. Oh, ini sisipan ya, kita pilih tabel baru ya, sisipkan baris ke bawahnya ya, yang di bawah tuh seperti ini. Oke, kita di sini ketikkan C sebelah kanan. Nah, di sini ada bagian kopling pompa oli, kita blok saja. Kita blok, klik kanan, copy. Klik kanan, pastekan. Nah, di sini untuk fungsinya masing-masing ya. Kita blok lagi, copy lagi. Kita klik di sini, klik kanan, pastekan saja. Oke, karena ini terlalu ke bawah, kita bisa geser kolomnya ke atas. Kita bisa perkecil. Sorry. Karena kolomnya nggak cukup untuk bagian sebelah tengah, kita blok dulu, kita hapus saja. Hapus barisnya. Oke, seperti ini. Kita hapus saja. Setelah itu klik di bagian slide keempat, lalu klik kanan, pilih slide baru lagi ya, seperti biasa. Ininya dihapus saja, klik kanan, langsung delete saja. Sini agak ke ataskan, lalu kita buatkan tabel 4, cukup 1 saja. Oke, pilih yang ini. Sorry. Kita pilih yang tidak ada rangkanya saja. Oh, ini dia. Oke, kita pilih yang D sebelah kanan ya. D sebelah kanan. Oke, lalu di sini kita blok dulu. Klik kanan, copy. Seperti biasa ya. Kita hanya bermain copy paste saja untuk materi-materi yang pentingnya. Kita blok lagi, kita copy. Oke, walaupun di sini copy paste, tetapi kita tetap harus baca dulu ya materinya. Kita harus baca dulu materinya, mana yang penting. Kalaupun kalian sudah tahu yang pentingnya, baru kita copy paste seperti itu. Itu saja. Oke, seperti ini. Ini untuk desain
saya semua. Harus ada letaknya. Nah, seperti ini. Ini juga. Oke, sudah semua ya. Untuk bagian tabel ini sudah. Oke, di sini kita baca lagi nih. Kita pilih slide baru lagi. Kita slide baru lagi. Kita di sini karena di sini tidak ada gambar untuk bagian ini, maka kita di sini pakai klik kanan. Layoutnya kita ganti saja. Layoutnya yang teks semua saja, yang ada judul dan isinya saja. Pilih yang pertama saja. Atau bisa pilih yang bagian ini. Ya, itu bebas ya mau pilih yang mana. Oke, di sini contoh engine bagian sebelah atas. Di sini engine bagian sebelah atas kita blok, kita copy sini, kita pastekan ini ke ataskan dulu. Nah, ya, ataskan, geser ke atas sini, klik ke ataskan. Oke, di sini ada kepala silinder atau cylinder head. Ya, sini kita bisa. Oke, untuk ini kita sebenarnya bisa tambah lagi untuk kotak teks ini. Kita bisa tambah lagi. Tinggal kita klik, lalu Ctrl huruf D. Tuh, nanti ada duplikatnya. Tuh, ya ada duplikatnya. Kita klik saja di sini. Untuk membuat duplikat ya. Sini kita pakai yang ini ya, kepala silinder atau silinder head. Kita blok, kita copy sini, pastekan. Tidak bisa. Nah, di sini kita baca dulu nih, yang pentingnya apa? Nah, yang pentingnya apa? Nah, contoh yang pentingnya ini. Contoh ya. Contoh yang pentingnya sampai sini. Kita copy saja. Nah, di sini kita pastikan. Kecilan ini. Ini gampang, nanti kita bold saja, atau bisa seperti ini. Kita klik kanan, kita Ctrl X saja, huruf X ya tadi ya, Ctrl dengan huruf X untuk di cut ya. Kita bikin lagi teks baru, kita sisipkan atau kita duplikat saja. Kita duplikat saja seperti ini. Kita hapus ininya, Ctrl paste, kita pastekan Ctrl V untuk mempastekan teksnya. Nah, seperti ini. Ini udah bagus nih. Ini gampang kita edit nanti ya. Gampang kita edit agar teksnya lebih jelas lagi. Kita lanjut saja. Oke, lalu di sini ada bentuk kepala silinder dibedakan oleh jenis mesinnya. Nah, di sini kita bikin slide baru lagi. Oke, di sini kita pakai yang ini saja. Ini judulnya. Ya, klik kanan, copy, sini dipastekan. Oke. Lalu di sini ada mesin 4 tak ya. Itu beranda A. Mesin 4 tak ya. Mesin 4 tak. Kita blok saja, kita copy, sini kita pastekan saja. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Nah,
Untuk bagian gambar ini kita bisa screenshot saja ya, kita bisa screenshot. Kita perbesar dulu ya agar lebih jelas. Nah, kita perbesar dulu agar lebih jelas. Nah, kita screenshot caranya. Setelah diperbesar, yang perkecil, perbesar. Ya, setelah diperbesar, itu ada di keyboard kalian ada tombol PRT SCR. Biasanya ada di sebelah kanan. Ya, biasanya ada di sebelah kanan paling atas. Ya, samping insert atau samping F12. Ada PRTS CR atau print screen namanya. Kita klik satu kali, lalu kita restore lagi agar masuk ke PowerPoint-nya. Nah, di sebelah sini kita tinggal CTRL dengan huruf V. Tuh, seperti ini. Lalu gimana agar menyesuaikan dengan slide-nya? Gampang. Kita akan potong saja. Kita akan potong ya ke bagian format yang potong atau cut ya. Nah, seperti ini. Geser, kita potong saja. Coba digeser. Nah, seperti ini. Kita ini juga digeser. Iya, setelah itu enter. Setelah itu klik potong. Nah, selesai ya. Kalau sudah tadi klik potong ya, enter dia lama. Oke, selesai. Ini seperti ini ya untuk gambarnya. Oke, ini kita perkecil lagi. Oke, selesai. Lalu ada ini penjelasan. Oke, untuk selanjutnya itu kalian bisa caranya itu hampir sama seperti yang slide ini ya. Untuk caranya sama saja. Kalian bisa lanjutkan sendiri untuk membuat ini ya. Tinggal dipilih slide baru, lalu tata letaknya atau layoutnya kita ganti menyesuaikan dengan materinya, yang penting-pentingnya ya, untuk membuat materinya terus sampai bawah ya. Terus sampai sini. Ini sampai sini juga ini penting nih, diagram file. Ini pasti nanti akan dipresentasikan. Lalu ada file timingnya juga akan dipresentasikan. Nah, sampai ke bawah sini. Ya, diselesaikan semuanya. Oke, sini saya cukup sampai sini saja ya. Karena semuanya juga untuk tutorialnya juga sama. Tinggal slide baru, layoutnya kita sesuaikan. Lalu tinggal print screen. Kalau yang teks seperti ini bisa diketik manual, bisa juga di copy paste. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan memperindah PowerPoint ini. Caranya kita perbesar dulu. Oke, kita yang slide pertama dulu ya. Oke, untuk bagian ini kita pilih desain dulu ya. Kita pilih desain. Oke, kalau bisa ya, untuk PowerPoint ini kita gunakan hanya satu desain saja kalau bisa. Jangan berbeda-beda desain. Kalaupun pengen berbeda desain, itu harus satu warna agar tidak istilahnya tidak sesuai gitu warnanya, tidak sinkron. Nanti yang atasnya merah, bawahnya biru, itu tidak sinkron ya. Gradasi warnanya yang bagus ya. Contoh di sini saya pengen yang ini bagus ya. Oke, yang ini bagus nih. Contoh slide pertamanya saya pilih yang ini, tetapkan ke slide terpilih. Kalau kita pakai yang terapkan ke slide terpilih, misalkan sudah pilih slide 1, diklik. Lalu ini jangan dulu klik ya, asal geser saja. Geser, klik kanan. Kalau saya pakai terapkan ke slide terpilih, maka yang berubah hanya slide 1 saja, slide 2-nya tidak. Ya. Kalau saya di sini kliknya asal klik saja seperti ini, maka akan berubah semuanya. Berubah semuanya. Ini berubah, juga berubah. Ya, akan berubah. Maka dari itu, sini untuk slide pertama, contohnya slide pertama saya pakai yang ini. Lalu
kita ini ke ataskan, kita disesuaikan saja ya, sesuaikan. Ini teknologi kelompok satunya kita dipertebal ya, kita pertebal ya. Ini jurusan TBSM nya juga dipertebal, teknologi dasar otomotifnya juga dipertebal. Tahu tadi bisa diblok semua ya, tadi bisa diblok semua tuh. Ini contohnya saya jurusan TBSM nya pengen warnanya merah, ganti boleh warna merah. Yuk, ini diganti sudah. Oh ya, ini belum keganti. Nah, di sini kita perbesar nama-nama anggotanya, kita besarkan ukurannya, kita besarkan ukurannya. Ukurannya seperti ini. Ini cukup, kita bold saja, kita pertebal lagi. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, untuk bagian desain yang keduanya, contohnya saya mau pakai yang mana ya, boleh berbeda, tapi kalau bisa harus warnanya harus istilahnya sama, walaupun di sininya agak kecoklatan ya, di sininya beda warna tapi masih selaras, istilahnya seperti itu. Nggak apa-apa kalau masih selaras. Oke, mana ya kira-kira ya. Nah, contoh saya pakai yang ini. Ke slide terpilih. Ya, top slide terpilih. Nih. Ini pakai saja yang kalau untuk tabel ini gak apa-apa, yang biasa saja seperti ini. Nah, yang ini bagian engine, ini teks ini itu kurang besar ya, kita perbesar ke beranda dulu, kita ganti ukurannya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna hitam, karena defaultnya itu dia abu-abu. Kita ganti warna hitam agar lebih jelas, intinya harus terbaca ke belakangnya, tuh ke audien yang lainnya harus bisa terbaca. Nah, karena ini tabel, ini sudah jelas, bagus, desainnya juga menurut saya sudah cocok, tidak terlalu banyak dirubah, kita langsung pertebal saja. Nah, kita pertebal. Ini jenis hurufnya impact, ini jenis hurufnya apa ya, kan berarti kita kalau bisa satu jenis huruf ya. Di sini pakainya Arial Narrow saja, kita pakainya satu jenis huruf saja, kita pakai Arial Narrow sajalah, apa-apa. Ini bagian engine, kita ganti Arial Narrow saja. Nah, bold dulu, kita bold. Ini juga kita ganti pakai Arial Narrow saja. Apa yang kasih di bold? Nah, ini juga kita pakai Arial Narrow saja. Nah, ini semuanya kita pakai Arial Narrow saja. Nah, udah cukup seperti ini ya, udah bagus. Oh ya, untuk bagian yang ini kita ketengahkan saja, kita blok dulu seperti tadi ya. Ingat ya, masih ingat ya, ini arahkan dulu ke paling atas, klik kiri ya untuk memilih di mouse nya seperti ini, kita klik yang ini center atau pusat, dan ini akan ke tengah otomatis. Untuk bagian ini, oh ini sudah otomatis terblok ya, otomatis ini bold semua, ini jangan di bold ya, kita ganti pakai Arial Narrow, kita tidak usah di bold. Nah, kita hapus boldnya, seperti ini saja. Ini juga sama, kita CTRL-A dulu untuk memblok semuanya, kita Arial Narrow saja. Kalau mau blok otomatis untuk semua ya, blok otomatis semuanya,
tinggal klik aja sembarang ya di salah satu hurufnya, bebas di mana saja, mau di sini juga boleh. Lalu tekan CTRL dengan huruf A. Huruf A ya, bukan H tapi A. Otomatis terblok semua. Tinggal diganti saja. Oke. Lalu di sini ada bagian engine. Nah, ini bagian ini kayaknya desainnya harus diganti. Bagian engine ini bagus nih. Kita klik kanan, terapkan ke slide terpilih saja. Nah, di sini ini kurang besar ya. Kita beranda. Oh iya, saya lupa. Ganti saja. Ini hurufnya pakai Arial narrow saja. Kita geser dulu ini ke atas. Ini kita blok dulu yang ini, kita bold bertebal, ini geser lagi ke atas. Nah, ini diganti ya, ukurannya ini diganti ke 32 saja, ke 32, lalu kita pertebal saja, diganti warnanya hitam ya. Kita ganti warnanya hitam. Ini juga kita ke ataskan. Ini harus di, nah seperti sampai sini saja. Ini harus diganti warnanya hitam, lalu ukurannya diganti. Nah, 28 cukup. Nah, ini dirapikan ya. Serta nah, ini juga dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih ada cukup ruang, kita perbesar lagi saja. Kita blok dulu, lalu setelah itu kita pilih yang pas 6 garis bawah ini, ke 6. Oh, seperti ini. Oke. Nah, untuk slide yang ini kira-kira desainnya cocoknya yang mana ya? Ini nggak cocok, kurang. Nah, ini yang ini lagi, ini cocok nih. Kayaknya ini cocok nih. Terapkan ke slide terpilih. Oke, boleh. Oh, kayaknya ini kurang oke nih. Kalau ini semua gimana ya? Oh, ini bagus nih. Kalau untuk merah semua nih, cocok nih. Kayaknya gradasinya kurang oke untuk warna. Oke, kita untuk slide pertamanya pakai yang ini saja lah. Slide terpilihnya pakai yang ini saja, apa-apa. Kita rubah lagi. Ini bebas ya, kalau untuk desain ya dibebaskan. Sesuaikan variasi kalian yang cocoknya seperti apa. Ini blok dulu, kita ganti warnanya seperti ini. Oke, bagian ini anggota kita blok semuanya. Oh, kita bikin dua ini saja, dua tata letak. Di sini bagian ininya, sini adalah bagian nama kelompoknya agar lebih bagus tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita blok, bisa dirata kirikan. Seperti ini nanti hasilnya. Ini kita blok semuanya saja. Kita ganti warnanya hitam. Oke, ini bagus, cukup seperti ini ya. Lalu yang ininya juga kita desainnya pakai yang merah ini semua saja, apa-apa. Oke, kita mau merapikan yang ini.
akan rapikan yang ini. Oh, bisa. Oke, seperti ini. Arah ke sini dan kurang ke atas ya. Oh, ini bukan Arial Naro ini. Oh, masih impact. Kita ganti ke Arial Naro saja. Kita pilih yang bold. Ukurannya terlalu besar ini. 40 aja cukup. Ini juga masih impact. Kita pakai yang Arial Naro saja. Kita pertebal. Nah, untuk ini. Oke, untuk desain kita bisa diganti nggak ya? Desainnya tidak ada. Oh, harus ada ya. Harus ada. Oke, nggak apa-apa. Kita seperti ini saja, kita perkecil saja. Coba kita tampilkan. Oh, masih terbaca. Masih bisa terbaca ini. Di depan masih bisa terbaca. Oke, ini sudah selesai semua ya untuk memperindah backgroundnya. Nah, kita masuk ke transisi. Ini dipakai transisi setiap slide ini ya, agar lebih ringkas. Untuk transisi kita, atau untuk bagian 1 kita pakai yang ini ya, tuh seperti ini. Ini namanya transisi. Bebas ya mau pilih yang mana. Saya mau pakai ini, gimana ya? Oh, ini boleh atau yang ini. Cirinya kalau sudah ada transisinya itu ada bintangnya ya. Oke, ini juga saya mau yang sama saja, nggak apa-apa. Sudah. Lalu gimana kita menerapkan animasi itu untuk huruf ininya kita animasikan? Tuh, kita animasi. Contoh yang ini kita pakai yang ini. Topik kita pakai yang ini. Tuh, ya. Tuh bisa. Nah, ini bisa. Ini bisa pakai yang ini. Tuh ya, animasi untuk hurufnya. Ini kita bisa pakai yang ini. Oh, kurang cocok. Contoh ini. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, ini bisa. Ini kayaknya nggak usah ya. Bisa. Nah, ini. Kenapa ini nggak usah? Karena sudah ada transisi, kita langsung saja kalau untuk tabel ataupun bentuk gambar full itu nggak apa-apa, nggak usah pakai transisi. Engine sudah, ini kepala silinder. Oke, ini boleh. Oke, ini juga boleh ya. Ini karena ada gambarnya dan ada kalimatnya, kita gunakan saja, nggak apa-apa. Seperti ini. Lalu ini kita pakai yang ini. Nah, untuk gambar kita pakai apa ya, gambar ya. Nah, bisa pakai yang ini, nggak apa-apa. Oke, kita sudah semua. Contoh kita ini sudah semua ya. Contoh ya. Kita tampilkan. Nah, kita klik yang ini, kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita enter ya, setiap mau membuka itu di enter. Nah, baru kita menerangkan bagian engine motorcycle
ada bagian engine, lalu kita jelaskan juga engine adalah sumber energi bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini ada komponen engine. Nah, ini berikutnya, lalu ada engine bagian sebelah atas, kepala silinder. Nah, kita juga terangkan juga, presentasikan. Ini juga kita mainkan enternya saja untuk menampilkan. Nah, seperti ini. Kalau presentasi sudah selesai, kita enter saja seperti ini. Oke, kita di sini sudah bisa membuat file presentasi. Kita tinggal menyimpannya. Untuk menyimpan bisa klik langsung bagian ini, simpan atau save. Bisa klik file dulu, lalu pilih simpan. Kita di sini telusuri saja. Kita simpannya maunya di mana? Contoh, kita di sini simpannya di dokumen saja. Kita namanya contoh saja. Ini contoh saja ya. Bisa saja kelompok 1. Bisa atau apalah. Kita bisa di sini kelompok aja lah. Kelompok 1. Kelompok 1 Cindy. Contohnya. Contoh simpan. Tuh seperti ini nantinya. Ya. Hasilnya nanti seperti sudah selesai semua. Oke, untuk materi PowerPoint itu sudah selesai. Kita sudah membuat materinya. Kita sudah membuat file presentasinya. Mana? Oh, ini ada, sudah ada. Ini sudah membuat file presentasinya. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya untuk mendukung channel Mamas Belajar, agar admin Mamas Belajar lebih semangat lagi untuk menyampaikan tutorial-tutorial ilmu dasar dari komputer. Terima kasih yang sudah klik like dan subscribe-nya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.